kamar nih, bukan lagi di kafe. Ya. Ini berhubung acara saya minta, jadi saya yang mulai aja ya. Nanti ke depannya semoga ada yang ngejadiin event ini rutinitas. Jadi biar ada panitianya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian, marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma salli wa barik alaihi. Sama-sama membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan dua hal ini menjadi wasilah untuk kita semuanya bisa tetap istiqomah, bisa tetap sehat walafiat, bisa meraih segala apa yang sudah kita cita-citakan maupun yang dicita-citakan orang lain untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, saya izin ya, saya nostalgia manggil anak-anak. Biasanya yang pernah saya ajar pasti semuanya pernah merasakan dipanggil nak sama saya. Nah, ini walaupun kayak ada tadi Mbak Sri Wahyuni, Mbak Sri Mariani, ini udah tinggal nama lagi nih. Ada nih Bapak Bresno. Nah, itu namanya ini sudah aneh, Bapak Bres Korliwan. Tahu artinya apa? Hanya beliau yang tahu. Ya. Jadi sengaja teman-teman, anak-anakku sekalian, kenapa sih harus dibuatin momen kayak gini nih? Ya kan? Sengaja saya bikin momen seperti ini tuh biar kita ini ingat kalau kita ini pernah kenal, gitu ya. Jadi kadang itu salah satu kekufuran yang dijalani orang dan nggak disadari oleh banyak orang itu adalah ketika mereka melupakan kalau mereka itu punya teman, nah, gitu. Jadi kalau kita memahami Al-Quran, mentadaburi ya, makanya Al-Quran itu nggak cuma sekedar dibaca. Makanya kenapa dia disebutnya Al-Quran, bukan Alkitab, bukan cuma kitab. Tapi ketika dikatakan sebut Alkitab, maka dia nggak berafiliasi menjadi kitab saja, tapi menjadi yang lain. Dan kenapa Quran itu harus ada banyak nama? Ini kan ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada macam-macam, ada Al-Quran, Al-Zikru, dan lain-lain. Ya kan? Ini kalau yang angkatan yang pernah saya ajarkan Quran hadis, mesti pernah kita bahas ini. Jadi salah satu hikmahnya itu memang bahwasanya Al-Quran itu memang bukan sesuatu yang hanya dibaca, terus dilihat artinya, habis itu selesai, udah. Terus kita dapat 10 pahala gitu. Jadi nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi memang Quran itu didesain sama Allah, dibuat sama Allah, diciptakan sama Allah, dan diucapkan sama Allah, ya kan? Disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk di-share sama kita semua itu, memang gunanya untuk jadi pedoman. Nah, namanya pedoman itu berarti setiap kata yang di situ itu memiliki arti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kita. Maka Quran itu harus ditadaburi. Jadi Quran itu nggak cuma sekedar dibaca. Maka ini yang lagi sedang atau yang sudah dan yang lagi sedang menghafal, ada di antara kita ini kan ada yang sudah menghafal, ada yang cuma taref
cuma tarafnya membaca, ada yang cuma juga tarafnya melihat, ada juga yang tarafnya mengingat, ya kan? Masya Allah, ini ada lagi kapten ini, Rio. Assalamualaikum Ustaz. Tapi biasa aja lah, gak usah ditulis itu, ditekankan nih, iPhone Rio. Gak usah ditekanin lah. Barusan Ustaz. Zoom-nya tidak ada di HP Ustaz. Lah, bercanda. Kan? Nah, jadi kayak gitu. Sampai sekarang Al-Quran itu udah sampai di titik mana kita gitu. Ya kan? Nah, saya minta responnya antum ya. Siapa yang pengen sukses? Coba angkat tangan. Ya kan? Saya yakin semua orang di sini walaupun nggak angkat tangan secara fisik, pasti semuanya pengen sukses. Ustaz, gimana kita mau belajar kalau nggak pengen sukses? Ngapain kita belajar kalau kita nggak pengen sukses? Ya kan? Nah, sekarang saya pengen tanya, sukses itu gimana? Ya, ini sering saya bahas kalau di sekolah nih. Rafli, jawab dulu. Share dulu ke teman-teman. Sukses menurut Rafli itu gimana sih? Kalau menurut saya Ustaz, sukses itu ketika kita mencapai sesuatu yang kita inginkan Ustaz. Ketika kita memiliki tujuan dan tujuan itu telah tercapai, menurut saya itulah kesuksesan sesungguhnya Ustaz. Ya, tunggu. Saya izin share screen ya. Kita sambil sharing ya, sambil ngobrol, biar enggak ngebosenin. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Share screen-nya. Kelihatan Ustaz. Ya. Rafli itu bilang bahwa sukses itu ketika mencapai segalanya. Itu pria. Tujuan Ustaz, tujuan. Tujuan, oke, ganti. Nah, sekarang saya mau pilih lagi yang random nih. Angkatan Kabres. Sukses menurut kamu apa sih, Bres? Jadi sukses menurut saya pribadi Ustadz itu yaitu melakukan hal terbaik dalam hidup. Melakukan hal terbaik ya. Oke, lanjut. 41, 42, 43. Siapa yang mau ngelatih 43? 43 ada nggak sih orang ini? Rahmat, tadi ada Rahmat. Gatra. Gatra. Hilang, tinggal nama udah. Siapa nih lagi 43 nih? Renaldi Ustaz. Renaldi mana Renaldi? Rahmat, ini ada Rahmat. Ada nggak Rahmat? Ada orangnya. Oke. Rahmat, coba. Kamu apa? Kalau menurut saya Ustaz, sukses itu sederhana. Menggapai apa yang kita inginkan. Menggapai apa? Apa yang kita inginkan. Tergapai keinginan ya. Oke. Oke, nambah lagi lah. 1. Tapi kalau nggak saya baca itu ada ini. Siapa namanya? Jasmine. Ada Jasmine ya? Ada Jasmine. Tahu dia siapa sih? Suka. Wah. Random aja nih. Rifa, coba. Sukses menurutmu apa, Rifa?
Mana orangnya? Rio, Iya, Ustaz. apa nih sukses? Kalau menurut saya, Ustaz, sukses itu berarti berhasil mencapai apa yang kita rencanakan. Mencapai ya. Ya. Gak ada 4 nih, instrumen. COD. Oh, disucin. Apa nih? Menurutmu nih? Kira-kira apa, Ci? Nah, Ustaz, kalau saya setuju dengan Kak Rio. Kalau sukses itu menurut saya ketika kita berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Apa? Tahrim. Nah, Ustaz. Apa nih? Yang soleh. Sukses menurutmu apa nih? Kalau sukses menurut saya, Ustaz, merasa rasanya kayak puas dalam mendapatkan tujuan yang kita puas. Puas mendapatkan tujuan. Nah, Ustaz. Oke. Ya. Ini sukses versi teman-teman semua. Ada yang bilang mencapai tujuan, ada yang bilang melakukan hal terbaik, ada yang tergapai keinginan, ada yang puas mendapatkan tujuan, ada juga yang berhasil mencapai. Secara umum konteksnya sebenarnya sama, ya kan? Secara umum ini semuanya sama. Apa? Nah, Tujuan, Ustaz. terwujudkan. Gitu ya. Mencapai tujuan itu berarti keinginan, ya kan? Tujuan, keinginan. Melakukan hal terbaik, ini sedikit berbeda nih. Sedikit berbeda. Tercapai keinginan, udah jelas, keinginan. Mendapatkan yang dituju, keinginan. Berhasil mencapai sesuatu, keinginan. Antum sadar enggak? Melakukan yang terbaik, ini ada berbeda. Sedikit berbeda nih. Antum sadar enggak? Bahwa semuanya ini itu sebenarnya muaranya cuma satu aja sebenarnya. Apa? Bahagia. Betul. Setuju ya? Yesus setuju ya? Setuju. Rafli mencapai tujuan biar apa? Kenapa sih kok harus punya tujuan? Biar bahagia. Bahagia. Rio berhasil mencapai sesuatu suci, berhasil sesuatu. Kenapa sih? Biar bahagia. Kayak gitu kan? Iya, Ustaz. Tapi tahu enggak? Bahwasanya ternyata banyak di antara kita yang punya keinginan, ya, punya keinginan, Tapi tidak tercapai. punya keinginan, tapi lupa sama Bahagia. tujuan, akhirnya merasa tidak tercapai. Ya, teman-teman, yang ingin saya bilang adalah tapi kita baru fokus di sini. Fokus di awal. Baru fokus di awal, baru fokus di tempat start, baru fokus di angan-angan. Saya pengen ini, pengen itu, pengen itu. Lupa konteks bahagia yang sesungguhnya. Akhirnya kita punya mindset. Kita nggak bahagia.
Kenapa kita punya mindset tidak sukses, tidak tercapai? Ya, kita punya mindset tidak sukses karena kita terlalu fokus sama starting dan kita fokus sama hasil. Kita starting, kita fokus sama hasil. Startingnya apa? Keinginan ini endingnya adalah hasil. Hasil itu tujuan. Ada yang dilupain. Ada yang dilupain. Apa sih yang bikin kita bahagia? Bukan starting atau bukan hasil. Yang bikin kita bahagia itu sebenarnya proses. Jadi yang bikin kita bahagia adalah proses. Kenapa? Betul. Starting itu hanya keinginan. Kalau kita punya keinginan, pasti kita punya tujuan. Ya kan? Tujuan ini menurut kita adalah hasil. Nah, sebenarnya hasil inilah yang membuat, ketika kita memikirkan hasil inilah yang membuat diri kita menjadi pesimis, merasa gagal, dan lain-lain. Kayak gitu. Saya ingin buka satu ayat. Buka satu ayat ya. Dalam surat 4 ayat 79. Ustaz, suaranya agak kecil-kecilan Ustaz. Yang lain mute dulu. Ya. Saya pengen buka surat. Kenapa di Tokopedia ini mau belanja? Nah. Ya, ada surat. Dalam Quran ya, Quran surat surat 4 ayat 79. Surat 4 itu apa? Bisa. Bisa ya. Bisa. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi syahidan. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya di kalimat yang pertama. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Ini. Karena apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Nah, jadi gini teman-teman. Poinnya adalah segala yang baik-baik min hasanatin, yang baik-baik itu datangnya pasti dari Allah. Dari Allah. Segala sesuatu yang baik sama kita itu pasti datangnya dari Allah. Gak ada dari yang lain, pasti dari Allah. Oke, saya pengen bahasin dulu ya. Saya pengen bahas kalimat yang pertama dulu. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Yang baik-baik datang dari Allah. Tuh. Segala sesuatu yang terjadi kepadamu, kata Allah, apapun sesuatu yang terjadi kepadamu, kebajikan apapun yang kamu peroleh, tuh kan, maka itu datangnya dari Allah. Jadi semua segala sesuatu itu terjadi sama kita yang baik-baik itu pasti datang dari Allah. Allah yang nentuin. Kalau kita tarik ilmu ketauhidan dan kita mengatakan gini, untung ada kamu. Coba kalau nggak ada, saya pasti udah cilaka. Kalimat ini, kalimat untung ada kamu,
kata kamu inilah yang menjadi musyrik. Maka ini dikatakan syirik asghar. Syirik kecil. Kenapa? Karena kita mengatakan bahwa manusia inilah yang menjadikan saya ini beruntung. Padahal yang mendatangkan kebaikan sama kita siapa? Allah. Maka teman-teman, kenapa kita bisa kecewa? Nah, pernah ya, ada ya yang pernah kecewa? Banyak ya? Sering Ustadz. Nih. Ini siapa sih yang ngomong? Kok nggak namain siapa nih namanya? Bisa enggak? Siapa? Yang namanya emoticon ini siapa? Nah, kecewa gitu ya. Enggak apa-apa maksudnya dibahas. Biar saya tahu ini siapa gitu. Ya admin ganteng. Ya Ustaz, Siapa ini beliau yang imut? Biar saya tahu. kurang tahu Ustaz. Baru join Ustaz. Oh. Ditanya dulu biar jelas tuh. Penyusup. Enggak apa-apa sudahnya di komen. Karena biar enak kan kalau saya enggak ada interaksi, enggak ada komen, nanti kayak saya penyiar radio. Gitu. Jadi selama ngeganggu teman-teman, kalau di sekelilingnya enggak ribut, enggak apa-apa dibuka aja mic-nya biar kita bisa interaksi. Ya. Siapa nih ini? Tanya gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kita balik bahwa memang ternyata hal-hal yang baik itu datang dari Allah. Nah, teman-teman pernah enggak kecewa? Pernah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Pernah Ustaz. Pernah Pernah Ustadz. Ustaz. Alhamdulillah belum. Pernah Ustadz. Jasmine sering sekali Tiap hari, cewek itu Ustaz. Agus. Terlalu banyak berharap Jasmine sama sering sekali cewek itu. sama Eno. Nah, itu biasanya yang nunjuk orang itu dia punya kekecewaan dengan orang itu biasanya. Sering Ustaz. Nah, Agus ini Ustaz. Suka sekali mendua, weh. beres Ustadz. Suka sekali mendua. memang kalau udah Bresno itu kalau enggak dua, maka bukan Bresno namanya. Betul sekali itu Ustaz. Terus enggak. Kau baca kayak itu namaku, Korlewan. Satu saja cukup. Wais. Iya, satu cukup di satu daerah lain. Satu di sana, di sini. Ya, kecewa pernah ya. Marah pernah ya. Marah Ustadz sering. Parah juga Ustaz. Sering ya. Biasa. Jengkel. Jengkel sama laki-laki. Oh, apalagi jengkel sama Lebih anu laki-laki. ya. Saya juga dijengkel. Terus uzon, pernah ya? Astagfirullahaladzim. Apalagi ini paling sering ini. Gibah. Uzon lagi. Deci. Ini sering sekali ini. Itu Zia Ustaz, Zia tuh. Iya. Teman-teman, antum tahu enggak kenapa bisa marah, kenapa bisa kecewa, kenapa bisa jengkel, bisa seuzon, gibah, fitnah? Apa sih masalahnya sebenarnya? Salah hati. Salah? Mana? Masalah apa? Bukan masalah hati. Kalau masalah hati tergantung dari kitanya gitu. Masalah dendam Ustaz, dendam. Kalau Karena dari perempuan, ekspektasi, Ustaz. kalau Ekspektasi. perempuan biasanya karena mood-moodan begitu. Iya, Karena Dendam Ustaz, dendam. biasa kita terlalu ekspektasi sama orang, Ustaz. Ekspektasi ya. Jadinya di Nah, itu kalau ekspektasi itu termakan konten. Terlalu Ustaz. Kalau Terlalu baik. terlalu berharap Ustaz. Iya, terlalu ekspektasi itu sama seseorang, akhirnya pas giliran kita tahu kecewa mi. Masya Terlalu Allah. baper itu. Agus terlalu baper itu Agus. Kenapa saya lagi? Jadi teman-teman, semua ini terjadi sama kita itu hal yang wajar. Sebenarnya. Hal yang wajar. Kenapa? Karena kita manusia. Tunggu ya, sebelum saya jawab ini, saya pengen jelasin satu hal.
Kita itu antum pasti sering dengar ini ya. Nah, sering nggak sih ngeliat kayak ginian? Ustaz, sering Ustaz. Sering ya, manusia ke manusia, manusia ke Allah. Sering ya? Sering. Sebenarnya ini bukan konsep muamalah aja. Konsep mengelola hati pun juga ini. Kayak gitu. Coba lihat. Dendam, kecewa, marah, jengkel, suuzon, gibah, fitnah, dan lain sebagainya. Itu tepatnya di mana sih? Hati. Di hati. Ya kan? Nah, konsep ini itu adalah konsep pengelolaan hati. Kalau umpamanya kita manusia terus berharapnya ke manusia, ya, berharapnya ke manusia, ya jangan kaget lah kalau antum yang antum rasain ini hasilnya. Ya, jangan kaget. Kenapa? Karena sama, satu garis. Satu garis. Manusia punya ego. Manusia yang ini punya ego, manusia yang ini punya ego. Sama-sama punya ego, saling berharap. Ya pasti kecewa. Iya Ustaz, betul Ustaz. Masuk akal ya? Ya Ustaz. Setuju ya? Kalau saya bukan punya ego, Ustaz, punya ega. Oh, sekarang kau sudah punya ega? Ustaz, bercanda Ustaz, bercanda. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Tuh. Terus kemudian yang kedua, jadi terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah ya harapan kita itu memang ditujukan sama Allah. Kalau harapan sama Allah, maka dendam itu pasti nggak ada. Kecewa itu nggak ada. Kenapa kecewa? Marah nggak ada, jengkel nggak ada, suzon nggak ada, ghibah nggak ada, fitnah nggak ada. Kenapa? Mau dendam. Kamu mau dendam sama Tuhan? Enggak. Neraka. Nggak mau kan? Ya. Kamu mau kecewa sama Allah. Kok pede gitu? Kamu siapa? Kan gitu kan? Antum mau marah sama siapa? Marah sama Allah. Marah aja. Coba berani kalau marah sama Allah. Allah bersin, hilang rumah antum. Ya kan? Nah, antum jengkel. Mau jengkel sama Allah. Dicabut hati antum, nggak bisa jengkel antum. Ya kan? Nah, antum mau suzon sama Allah. Kok bisa tuh suzon sama Allah gitu kan? Dicabut otaknya, nggak bisa mikir kita. Gitu. Allah mau antum gibain. Siapa yang berani gibain Allah coba? Nah, Allah Maha mendengar. Apalagi antum fitnah. Gimana ceritanya antum memfitnah Allah? Nah, lihat Allah aja nggak pernah. Ya kan? Clear enggak? Clear ya? Tapi kalau manusia bisa dendam enggak? Ya kan? Kalau kecewa bisa? Bisa. Nggak tahu ke kita sekolah. Sekarang berarti udah tahu ya? Ini semuanya terjadi karena apa? Harapan. Karena harapan yang terlalu berlebihan. Oh ya, kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Asik. Caption. Harapan salah tempat. Ini saya tahu nih siapa namanya, ini saya tahu. Nah. Jadi kenapa kok antum dendam? Kenapa antum kecewa? Kenapa antum marah? Kenapa antum jengkel? Kenapa suzon? Kenapa gibah? Harapanmu salah tempat, bos. Nah, jadi jangan ke manusia, harapan itu sama ke Allah. Loh, buktinya apa? Nih, lihat. Ma asobaka min hasanatin famina Allah.
yang hal-hal yang baik terjadi sama kita itu datangnya dari Allah. Berarti Allah itu hanya mendatangkan sesuatu yang baik kepada kita. Ya. Sedangkan wama asobaka min sayyi'atin, ya. Yang segala sesuatu yang buruk, sayyi'atin, yang jelek, min nafsika, datang dari dirimu sendiri. Siapa yang ngomong ini? Allah yang bilang. Jadi jangan kaget kalau antum kecewa, kalau antum dendam, kalau antum nggak puas, kalau antum sedih, galau. Kenapa? Salah sendiri. Ya. Harapanmu salah tempat, bos. Ya. Clear ya? Nah, jadi habis ini kok masih dendam juga, masih kecewa, berarti ini super bodoh. Kenapa? Udah tahu penyebabnya, kok masih aja ngelakuin lagi. Ustadz, kita kan hidup di dunia. Memang, tapi kan kamu matimu kemana? Tanah. Ustadz, bagaimana nih kalau sudah terlanjur, Ustadz? Ya kan? Udah, balik. Makanya Allah nyimpen kalimat ma'asobaka min hasanatin faminallah itu duluan dibanding wa ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Nah, kenapa Allah nggak nyalahin kamu dulu? Kenapa Allah nggak ngasih kalimatnya gini? Ma'asobaka min sayyi'atin famin nafsika wa ma'asobaka min hasanatin faminallah. Tapi Allah nyimpen ma'asobaka min hasanatin faminallah. Kalimat ini dulu. Ini duluan, baru ini. Kenapa? Biar kalau umpamanya kita lalai, terus melakukan sesuatu kesalahan, kita bisa balik dari awal lagi. Start dari awal lagi. Kita balik lagi. Maka ada bahasa, udah balik sama Allah. Tuh. Paham? Paham. Nah, oke. Saya pengen ngasih satu ayat lagi. Boleh ya? Ini udah berapa lama nih saya? 1 jam ya udah ya? Belum ya. Kayak ini ya. Saya pengen ngasih satu ayat lagi. Sampai jam berapa? Sampai jam 10, Ustaz. Oke, 10 ya. Saya puas. Sampai puas, Ustaz. Ya kan malam minggu. Malam minggunya anak soleh. Malam Ahad. Malam Ahad. Salam. Oke ya, satu surat lagi ya. Ada surat At-Tolak namanya. Kenapa ada Soeharto ini? Itu hati-hati, beliau hadir. Hati-hati ada Soeharto. Ini. Ada ayat At-Tolak 2 sama 3. Tapi saya pengen ngutip satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ya. Artinya apa? Barang siapa yang bertakwa, Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Dibuka baginya jalan keluar. Ada yang lagi galau? Nggak ada. Ada. Ada yang lagi sedih? Ada nih, Astri. Ada yang lagi susah? Ini pasti banyak nih. Ada yang lagi nggak punya uang? Banyak. Banyak. Ustaz. Semuanya Ustaz. Ada yang punya banyak keinginan? Iya. Banyak. Ada yang
Ada yang mau dapat kebaikan? Semuanya Ustaz. Semuanya. Saya Ada yang lagi punya masalah? Ada, Ustaz. Ada bagus. Ustaz. Banyak. Tahukah Anda apa solusinya? Takwa. Bertakwa kepada Allah. Subhanallah, bagus. Ini solusinya. Jadi kalau dibilang Anda galau, Anda susah, Anda sedih, Anda marah, Anda miskin, Anda duafa, ini solusinya. Wamayatakillah. Kenapa? Karena Allah bilang yang bertakwa dikasih jalan keluar dari masalah. Ada sambungan ayatnya. Apa sambungan ayatnya? Lihat. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Nih. Ya. Kata Allah nih kalau saya gambarkan jadi gini. Bertakwa, maka dua hadiahnya. Satu, ya, dikasih jalan keluar. Dua, dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Masalahnya manusia itu kan cuma 3. P, H, K. Penyakit, harta, keluarga. Ini aja sebenarnya. Nah kan, makanya kita itu dikasih sama Allah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, penyakit jawabannya selamat. Harta jawabannya berkah. Keluarga jawabannya rahmat. Rahmat? Rahmat. Kamu jawaban dari semua keluarga yang ada. Ku ingin rahmat. Ya kan? Biar nggak kena penyakit, harus selamat. Agus Corona. Agus kena corona. Biar nggak dapat penyakit, kita harus selamat. Kalau kita mau dapat harta, harus berkah. Kenapa? Biar nambah. Imam Ghazali bilang, berkah itu adalah menambahnya suatu kedapatan. Ziyadatul khair. Inilah definisi dari berkah. Jadi kalau umpamanya hartamu mau bertambah, harus berkah. Maka kenapa ada orang pengedar narkoba, profitnya besar, omsetnya gede, miliaran bahkan, tapi miskin aja, hatinya gelisah, nggak tenang. Kenapa? Karena nggak berkah. Ya kan? Nah gitu. Makanya ini yang sudah punya gaji nih, Rio, yang bikin bisnis-bisnis nih, dan lain sebagainya, teman-teman yang udah mulai bisnis, hati-hati. Harta niatin harus berkah. Jangan banyak. Karena banyak belum tentu bertambah. Tapi kalau berkah pasti bertambah. Makanya doanya juga, ya Allah jangan kasih saya, ya Allah jangan cuma gini, ya Allah berikanlah saya rezeki, ya Allah banyakin rezeki, jangan kayak gitu. Doa itu harus to the point. Ya Allah berikanlah saya harta, nggak apa-apa banyak, yang penting berkah. Gitu doanya. Jadi kalau berkah kita bisa nambah, bisa bagi dan lain sebagainya. Tuh. Nah, antum mau punya masalah, butuh jalan keluar, butuh Solusi. Solusinya apa? Satu aja, takwa. Antum pengen kaya, pengen punya rezeki, pengen punya uang, satu aja, bertakwa. Yang jadi masalah adalah mindset kita yang salah. Betul. Saya mau tanya, ada yang punya mobil? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada yang mau punya mobil. Nih, sama nih. Saraswati. Pengen siapa nih? Pengen punya laptop Apple, MacBook? Pengen Ustaz. Pengen. Kalau pengen punya MacBook, gimana ceritanya?
Caranya gimana? Ya. Dibeli Ustaz. Dibeli. Punya MacBook, dibeli. Gini ya rumusnya ya. Ya kan? Nah, inilah yang menjadikan kita ini sempit. Ini salah. Usaha Ustaz, usaha. Usaha. Salah. Curi Ustaz, curi. Siapa itu? Bertakwa. Apa tadi, Nak? Bertakwa. Ngeri Antum memang. mau punya mobil, takwa. Lah. Kenapa? Gini ya. Punya MacBook itu ada dua. Ada dua versi. Punya dimiliki, punya untuk dimanfaatkan. Ya Ustadz. Kan? Jadi namanya punya itu enggak harus memiliki. Bisa jadi ketika saya mau pakai barangnya ada. Itu kan bisa. Bisa jadi saya pengen pakai MacBook terus tiba-tiba ada yang minjemin. Bisa. Bisa jadi saya mau punya MacBook tiba-tiba ada yang ngasih. Nah, ada. Jadi masalahnya bukan di orangnya, bukan di Allahnya, bukan di takdirnya. Tapi masalahnya adalah di kitanya. Udah takwa belum? Gitu. Ya. Nah, udah ngerti ya, udah paham ya? Sampai sini nyambung ya? Nyambung Ustaz. Nah, Alhamdulillah Ustaz nyambung. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Ustadz. Oke lah, saya tahu Ustadz. Ya kan? Saya punya masalah, pengen solusi, harus takwa. Saya pengen beli mobil, saya pengen punya mobil, harus takwa. Saya pengen punya barang, harus takwa. Pertanyaannya, takwa itu gimana sih, Ustaz? Gitu ya. Takwa itu dua. Melaksanakan perintahnya, Terus? menjauhi larangannya. Cocok sekali, Bresno. Udah bisa lah jadi Ustadz nih. Main di sini aja. Lakuin. Lakuin. Oh ini nih. Ini kafe ini bani-bani 0 km nih. Nanti buka. Sudahnya. Nah, jadi dua ini ya. Dimensinya di perintah dan larangan. Itu aja sebenarnya. Antum mau sukses, takwalah. Clear ya? Udah bisa ya? Tapi Ustadz bagaimana kalau Ustadz, bagaimana nih kok sudah terlanjur kita melakukan? Oke. Kita buka surat. Nah, akhirnya nambah surat lagi nih. Dua lima 70. Nah, sebelum saya nyambung sini, saya pengen naik dulu. Siapa yang banyak maksiat? Saya. Ustadz kalau kita tanya maksiat pasti orang tidak ada yang mau mengaku Ustadz. Saya ngaku, saya banyak maksiat. Saya Ya. Kenapa? Karena udah jelas tadi kan Allah bilang, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari saya. Kalau saya nggak bahagia, berarti saya punya salah sama Allah. Karena Allah nggak datang kebaikan sama saya. Berarti saya nggak ada takwa. Kalau saya pengen sesuatu tapi nggak dikabulin sama Allah, nah, berarti saya yang salah. Kenapa? Karena Allah nggak datang kebaikan. Berarti salah sama saya. Nah, kayak gitu. Apa yang pengen saya buka teman-teman? Semuanya ini clear ya? Ya, semuanya clear ya. Banyak maksiat, banyak salah. Nah, oke, saya ganti sekarang. Pertanyaannya, kok tadi kata siapa namanya? Saya yang jaga privasi. Dia nggak nulis nama karena nggak mau makasih. Saya tahu, saya hafal suaranya. Nah, jadi sekarang saya ganti pertanyaan. Teman-teman,
Siapa yang merasa paling banyak kebaikannya? Coba angkat tangan. Ada? Coba, siapa yang paling baik di sini? Coba angkat tangan. Semuanya baik. Coba. Ustaz Rafli. Ustaz Ashabul Ustaz. Beresno Ustaz. Baik sekali di sini Ustaz. Baik sekali. Coba ya, teman-teman. Jangankan yang namanya Muhammad Mujin Amrullah, Bresno, Saraswati, Bella Aulia, Ade Mukhoiri, Kafi, Ainun Madia, Admin Ganteng. Coba. Yang jelas-jelas namanya Solahuddin Tahrim. Ya, jelas-jelas namanya Soleh. Itu aja nggak angkat tangan. Apalagi yang namanya Admin Ganteng, iPhone Rio, Raffi Arieta, Deskor Liwan, ya kan? Siapa namanya? AOD, iPhone siapa nih? Apalagi namanya iPhone nih. Pamer sekali nih, mentang-mentang iPhone. Saya juga iPhone, HP ku iPhone juga. Tidak ada aplikasinya Ustaz, baru-baru tadi. Buang Ustaz, buang. Oh, Ya, bercanda. Ya, teman-teman ya. Semuanya setuju sama saya. Ini juga ada yang baru masuk, tapi nggak ada mukanya. Sukmanur Aziza. Ya kan? Nah, jadi, kalau tadi saya tanya, ayo, siapa yang banyak maksiat? Nah, dijawab. Sabul Ustaz. Kalau itu nggak ada yang mengaku, Ustaz. Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa ya di sini yang paling banyak kebaikannya? Semuanya Ustaz. Bagus. Teman-teman, tahu enggak syaratnya apa? Quran surat 25 ayat 70. Al-Furqan. Al-Furqan ayat 70. Nih, lihat. Ya. Kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan solihan faulaika yubadilullahu sayyiatihim Itu kejahatan mereka diganti oleh dengan kebajikan. sayyiatihim hasanatin. Ya Ustaz. Ustaz, saya banyak maksiat. Ustaz, saya udah ini. Ustaz, saya sudah itu. Ustaz, udah ABC dan lain sebagainya. Gimana nanti Allah udah marah sama saya? Kata Allah apa? Barang siapa yang bertobat, nih, 1, taubat. Taubat. 2, iman. Amal soleh. Beriman. 3, amal soleh. Iyas. Barang kecuali siapa yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan mengganti segala keburukannya dengan kebaikan. Gitu. Maka mumpung sekarang kita masih hidup, ayo ngelakuin 3 hal ini. Tobat udah belum? Tobat itu apa? Tobat itu menyesali segala apa yang sudah diperbuat dan enggak diulang lagi. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Apalagi amanah billah. Apa itu konsep aman billah? Percaya sama Allah. Apa konsep percaya sama Allah? Lakukan yang diperintahkan, hindari yang dilarang. Yang terakhir apa? Amal soleh. Kenapa kita harus amal soleh? Karena kita masih hidup. Kalau kita habis tobat, beriman, terus kita mati, maka bersyukurlah antum. Karena tanpa amal soleh, Allah udah ganti keburukan jadi kebaikan. Tapi karena kita masih hidup, setelah kita udah bertobat dan kita beriman, kita masih hidup, maka harus ngerjain amal soleh. Amal soleh itu yang bagaimana? Saat amal soleh itu adalah proses. Amal soleh itu bukan hasil, proses. Maka tadi saya bilang, antum sukses. Sukses itu apa? Sukses itu bahagia, selesai. Ya kan? Buat apa antum tercapai apa yang antum inginin, tapi nggak bahagia? Buat apa antum ngelakuin banyak hal, tapi nggak bahagia?
Buat apa antum melakukan banyak sesuatu dan lain sebagainya, bercita-cita, tercapai cita-citanya, tapi nggak bahagia? Banyak nggak yang udah ngomong nih? Tanya Rio. Rio, cita-citanya jadi tentara. Ketika jadi tentara, apa sudah selesai? Rio? Belum, Ustaz. Belum. Coba sekarang. Menurut yang lain, apakah Rio udah sukses? Ya kan? Tadi kan Bin. Sudah. Tapi tanya Rio, menurutmu udah sukses belum? Kalau saya, menurut saya Ustaz, belum Ustaz, karena kalau bicara tentang sukses banyak hal Ustaz, banyak hal. Kalau Ya kan? tentang Udah terjawab belum? Jadi sebenarnya konsep sukses itu nggak usah diperumit. Kembali lagi kayak tadi, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari kita. Kenapa kita nggak pernah merasa sukses? Karena nggak bersyukur. Kenapa kita nggak bersukses? Karena kita salah mendefinisikan sukses. Kenapa kita nggak bahagia? Karena kita salah mendefinisikan bahagia. Kayak gitu. Oke. Udah ini ya. Udah clear ya. Sekarang tadi kita balik yang sukses. Nah, nih. Harapanmu salah tempat, Bos. Bukan. Salah. Nah, nih. Keinginan terwujud. Antum tahu enggak teman-teman sekalian? Bahwa ini semuanya apa? Semua ini adalah nafsu. Kan udah dikasih mobil, pengen punya mobil, udah dikasih motor, pengen punya motor, udah dikasih sepeda, pengen punya motor, udah punya motor, pengen punya mobil, udah punya mobil, kakinya nggak bisa jalan. Enak enggak? Kayak enak ya. Saya pengen sukses, saya pengen kerja, saya pengen jadi polisi. Ketika udah jadi polisi dikasih tugas. Sukses itu harus selesai tugas. Ketika udah kasih tugas, muncul tugas yang lain. Kita ngejar tugas. Kalau jadi polisi itu harus kaya, banyak duit dan lain sebagainya. Nilang sana sini A, B, C, dan Z. Karena pengen punya uang. Kalau sebenarnya antum mengatakan sukses adalah capaian, maka pasti semuanya setuju bahwa ini berkaitan dengan uang. Cuan, guys. Modis dong sekarang bahasanya. Udah nggak pakai itu bahasa uang. Sekarang tuh bahasanya pakai cuan. Ya kan? Kalau antum mengatakan sukses itu pencapaian, berarti pasti yang antum bicarakan adalah masalah cuan. Oh enggak, Ustadz. Ya kan? Bermanfaat pasti cuan. Ya, teman-teman. Maka gimana biar sukses? Takwa. Biar apa? Biar kita nikmati Proses. Yang bahagia ketika punya mobil bukan ketika kita bisa beli mobil, tapi ketika kita pakai mobil di saat orang pada kehujanan. Betul enggak? Betul. Kapan kita bahagia ketika makan? Di saat kita lagi lapar, ada makanan dan kita makan. Apakah kita bahagia ketika kita kenyang? Mana yang bahagia? Ketika makannya atau pas kenyang? makannya. Makan, Ustaz. Kalau umpamanya yang antum bilang bahagia itu capaian dan hasil, maka berarti hasil dari makan kenyang. Berarti kenyangnya yang bikin bahagia, yang sukses. Ya kan? Berarti bukan proses makannya. Kalau umpamanya kenyangnya, maka makannya nggak usah muluk-muluk. Nggak usah harus beli KFC, nggak usah harus beli Texas Chicken, nggak usah beli McD, nggak usah beli pizza. Kenapa? Kalau kenyang, mah minum air, tok juga kenyang. Makan nasi, tok juga kenyang. Bahagianya orang makan itu ketika lagi makan. Maka menikmati kan? Menikmati jadi bahagia. Bahagianya punya laptop ketika kita lagi pakai laptop MacBook di posisi orang pakai Windows.
Bahagianya punya Apple, ya kan? Di saat orang-orang semuanya punyanya apa Android, kitanya pakai Apple. Coba kalau yang lain semua pakai Apple, bahagia enggak? Saya yakin enggak juga. Kayak gitu. Ya, Ustadz ini tadi ngomong Apple. Siapa suruh Rio pasang nama situ iPhone? Kena lagi Rio. Bully terus, habis kalau sini. Kapan lagi? Udah nggak ada angkatan-angkatan kalau di sini sudah alumni semua. Oke ya, teman-teman. Clear ya? Yes, Ustaz. Clear, Ustaz. Jadi simpelnya apa? Sukses bukan capaian. Sukses adalah bagaimana kita menikmati Proses. Karena capaian yang hakiki adalah ketika kita masuk surga. Setuju ya? Terus menikmatin proses. Ya kan? Proses tadi. Proses itu berarti ada ujian. Setuju ya teman-teman ya? Ada Ujian. Oke, teman-teman, karena udah jam 10, maka yang ujian ini kita next time biar ada season 2. Nah, kalau saya jawab hari ini semua, nanti season 2 udah nggak mau, udah terjawab semua masalahnya. Nah, gitu ya. Jadi ujian. Nah, nanti kita bicara tentang ujian. Apa sih ujian gitu? Ustadz, ini kok nggak ada terkait dengan judul. Judulnya kita apa? We are nothing, Allah is everything. Ya kan ya? Judul kita tadi kan? We are nothing, Allah is everything. We are nothing. We are nothing, but we are. Allah is Everything. everything. Every time. Ya. Mana kaitannya saat? Kaitannya di sini. Nih, kaitannya di sini. Harapan itu jangan sama manusia, harapan sama Allah. Kenapa? Manusia itu nggak punya apa-apa. Antum tuh bego. Kita ini bego. Saya ini pernah bodoh. Gitu. Kenapa? Bodohnya saya itu berharap sama manusia. Udah tahu manusia nggak punya apa-apa. Bukan siapa-siapa. Nggak bisa bikin apa-apa. Ya kan? Lemah. Tapi kok kita berharap sama orang yang lemah, orang yang nggak punya apa-apa. Sama makhluk yang nggak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Bodoh enggak tuh? Ya kan? Kalau berharap itu sama Allah. Kenapa? Karena punya segalanya. Gitu. Maka teman-teman, sekarang yang perlu kita perbaiki adalah yakinin sama diri kita semua bahwa we are nothing. Kita ini nggak punya apa-apa. Apa yang ada di depan kita, sekeliling kita itu punya Allah semua. Ya. Maka kalau suatu saat ada barang yang hilang, ya Allah lagi ngambil, punyanya Allah diambil. Kecewa enggak? Enggak. Kecewa kalau barang itu yakin itu punya kita. Tapi kalau punya Allah, kenapa harus kecewa? Lagi cinta sama orang, lagi sayang sama orang, tiba-tiba disalib. Bergeser sama orang lain. Bagus. Selingkuh. Sayangnya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Harus ditinggal nikah. Berat sih. Astaga, Agus. Ditinggal lagi sayang-sayangnya Bresno. Lagi buntu-buntunya harus dia. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Nggak enak banget tuh. Iya, nggak enak kalau harapannya ketika dia sayang, menurutnya bahwa dia itu milik saya. Bukan, dia itu bukan milik bos. Dia itu punya Allah. Kapanpun diambil. Ya, Ustaz. Di sini belum ada yang nikah. Saya udah nikah. Ya kan? Tapi antum kira nikah itu ending dari segalanya? Enggak. Nikah itu awal dari segalanya. Saya Ustaz bulan 2. Amin. Bagus. Siapakah itu? Saya tunggu ya undangannya. Ya Ustaz, datang nih Ustaz. Insya Allah saya datang. Bagus. Bulan 2 tanggal berapa? Bisa dia buat. Kasih tanggalnya ya, nanti insya Allah saya datang. Saya udah 2 bulan nggak ke Kendari, jadi insya Allah bulan 2 saya ke Kendari. Nanti saya pastiin tanggalnya sama antum. Kita di mana, Ustaz? Kita di mana? Saya lagi di Baru sekarang, di Makassar. Di hatimu. Oh,
Gimana kabarnya? Saya di Makassar waktu kapan di Ustadz? Sebelum tahun baru. Kenapa saya nggak jawab tadi begitu? Siap. Dabong bosnya. Enggak, saya di Makassar waktu tanggal berapa? 15 sampai 23. Nah, gimana? Saya kan bukan Allah, nggak bisa lah lihat. Saya kan manusia. Ustadz, saya cuma bisa cuma sekedar info Ji. Bukan saya ini. Kan saya siapa sih? I am nothing. Ya kan? Betul, Ustadz. Nggak bisa apa-apa. Ya kalau nggak dikabari ya nggak bisa datang lah. Nggak No bisa problem, ketemu. no problem. Ya, itu ya. Nah, untuk besok saya ini. Siap. Oke. Nah, Makasih gitu ya. banyak Ustadz ilmunya Ustadz. Makasih banyak. Oh, sudah makasih, saya belum selesai. Kau belum? Oh, Lanjut, Ustadz. Ustadz, kode itu Ustadz. Iya, udah bisa. Nah, Ustadz. Nggak boleh lama-lama. Kalau saya menikmati saja Ustadz. Jadi teman-teman, ayo sama-sama yuk kita nikmatin proses, nikmatin hidup, kita balik. Jangan lupa kalau kita mau mati, bekalnya kita apa? Jangan mikirin bekal hidup terus, lupa bekal mati. Nah, ini jadi caption nih. Bagus sendiri caption nih. Banyak orang mikirin bekal hidup tapi lupa bekal mati. Ya kan? Nah, maka ini teman-teman ini orang-orang soleh, soleha yang ada di sini semua nih. Ayolah. Amin. Bareng yuk kita balik. Ingat. Banyak tempat untuk berjuang, ya kan? Banyak tempat untuk beramal soleh. Tadi kan kuncinya kalau mau masalah-masalah lalu kita diperbaiki sama Allah. Coba itu enaknya jadi manusia tuh. Kita yang berbuat, Allah yang merbaikin. Kita yang ngelakuin kesalahan, Allah yang nyelesain. Ya kan? Tadi kata Allah, wattaqillah yaj'allahu makhrajan. Kita tuh cuma diminta untuk takwa aja. Ya kan? Disuruh untuk bertakwa aja, disuruh diminta untuk sholat, diminta untuk nggak maksiat, itu aja sebenarnya. Habis itu apa? Hah? Yes, habis itu kata apa? Ya setelah kamu habis itu bertakwa, udahlah, nanti yang lain-lain kita hapus, kita ganti semua keburukanmu, kebusukanmu, aibmu, hal-hal yang menghinakanmu, hal-hal yang merusak dirimu, kita ganti sama kebaikan. Cuma 3 syaratnya. Apa? 3. Yes. 3. Yes. Oh. Taubat, iman, amal soleh. Taubat, trust, amal soleh. Nah, itu aja sebenarnya. Taubat, trust, amal soleh kata-kata. Dia percaya, beriman. Beriman. Ayolah balik. Kalau antum mau amal soleh itu bagaimana? Amal soleh itu proses. Antum lagi kuliah sekarang, jadiin kuliah itu amal soleh. Apa niatnya? Untuk Allah. Jangan untuk cari gelar. Saya S2 selesai 4 tahun. Eksistensi. Nggak belajar juga. Bisa sukses, bisa lulus juga. Ya kan? Bisa dapat ijazah. Maka kata Roy Gerung itu ada benernya juga tuh. Orang yang sekolah itu, orang yang punya ijazah itu adalah orang yang pernah sekolah. Belum tentu orang yang pernah berpikir. Orang yang pernah berpikir. Hidup kita ini butuh pikiran. Betul. Memang best. Oke teman-teman, ada 9 menit nih. Ada yang bertanya? Kan Agus, saya belajar sama kau juga. Saya bertanya. Iya kan dah. Siapa yang bertanya nih? Jasmine Ustaz. Jasmine ganteng. Mana Jasmine? Saya Ustaz. Laude. Astaga, Laude. Kasih hati wajahmu, serindu kau ini. Ah, Jasmine ini di Jakarta. Saya kemarin beberapa hari di Jakarta. 1 minggu di Jakarta kemarin satu. Jakarta di mana Ustaz? Di pusat. Oh, Lu anek mana? Saya di selatan Ustaz. Oh, jauh. Wah, anak Jaksel di. Ya udahlah, we are nothing. Oke, jadi lanjut. Jadi bertanya apa nih? Itu Ustaz tentang manusia yang tidak boleh berharap kepada manusia yang lain. Tapi saya sebenarnya punya pendapat yang berbeda Ustaz. Jadi memang pada dasarnya atau pada fitrahnya manusia itu hidup secara individualistik, atau kita hidup atau lahir di dunia ini cuman sendiri-sendiri. Nah, pada penerapannya atau praktiknya dalam kehidupan sosial,
Ya. Misalnya dalam berorganisasi, atau kita tidak usah mencari contoh yang lebih jauh. Contohnya saja dalam ruang virtual ini, saya punya harapan, ya, harapan dengan hadirnya Ustadz dapat mengalirkan ilmunya kepada kami, dan kemudian kita bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman yang lain. Saya kira di beberapa momentum harapan itu perlu untuk ke sesama manusia, Ustaz. Karena dengan harapan itu kita bisa dengan merawat harapan itu kita bisa menerapkan komitmen yang telah kita bangun. Contohnya dalam berorganisasi. Harapan kita organisasi kita supaya besar dan lain sebagainya. Dengan kita merawat harapan itu, insya Allah kita akan menjalankan komitmen yang telah kita rencanakan bersama-sama. Jadi enggak selamanya harapan itu menurut saya buruk, Ustaz. Oke. Ya, bisa. Harapan ke sesama manusia maksudnya. Oke. Saya jawab boleh? Boleh, Ustaz, boleh. Oke. Itu yang menjadikan sebenarnya pikiran seperti inilah yang membuat kita tadi kasus stres, kecewa. Kenapa? Menggantungkan harapan kepada manusia. Tapi secara realitas sebenarnya itu gini. Kita bicara masalah harapan dulu ya, konteks harapan. Harapan itu letaknya di mana sih? Coba yuk, harapan itu letaknya di mana? Di hati, atau Harapan itu letaknya di hati. Oke, saya tanya ya, siapa di sini teman-teman yang bisa ngeliat hati saya? Tidak ada. Ada nggak? Ada nggak yang bisa ngeliat isi hati saya sebenarnya? Apa sih tujuannya Ustadz ini bikin kegiatan kayak gini nih? Siapa tahu saya cuma mengingatkan ya, karena besok saya mau ulang tahun. Cie yang ulang tahun, Cie. Ya kan? Barakallah, Ustaz. Barakallah fiik, Ustaz. Makasih. Oh iya. Happy birthday. Oke, fokus. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ada apinya, nggak boleh api-apian. Oke, fokus ya. Jadi siapa tahu saya punya harapan, saya punya niat bahwa saya cuma nyampe ulang tahun biar saya ngasih kode sama antum untuk dikirimin. Nanti saya klik dikit alamatku ya. Nanti kan bisa sekarang itu check out di Tokopedia itu dikirim gitu kan. Boleh, boleh. Ya, saya tunggu ya. Nah. Bisa Ustaz. Oke. Jadi secara ilmiah materi ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari nggak salah yang disampaikan sama Jasmine. Yang salah itu di mana posisinya? Itu tadi kita meletakkan harapan. Sama manusia itu bukan berharap. Sama manusia itu adalah berpartner, berteman. Jadi sebatas membersamai, bukan berharap. Karena berharap itu letaknya hati. Hati itu milik Allah. Ya kan? Itu teman-teman. Apa adilnya hadis ke-6 atau ke-7 di hadis Arba'in? Kalau hatinya baik, maka semua badannya baik, jasadnya baik. Tapi kalau hatinya tidak baik, pasti semuanya ini. Teman-teman, saya kasih satu analogi. Suatu ketika ada penelitian yang disampaikan sama salah satu dosen yang terkemuka di Universitas Oxford. Dia nyampe digini sama murid-muridnya. Coba silakan antum diskusikan satu perkara hal yang antum melakukan yang akhirnya memperpendek hidup antum. Gitu. Coba silakan. Ada yang nyebutin drinking, minuman keras katanya. Oke, coba ada nggak orang yang tiap hari minum minuman keras, 24 jam minum minuman keras tapi nggak mati-mati? Umurnya panjang. Ada nggak? Ada. Orang barat minum minuman keras setiap hari tapi nggak mati tuh. Oke.
X batal. Yang lain merokok. Oke, sekarang merokok. Ada nggak kayak kakek umur 80 tahun masih eksis merokok pakai dalam gelintingan itu sampai sekarang? Ada nggak? Ada. Terus yang kedua, ini saat apa namanya narkoba, ya kan? Ada nggak sih pengedar narkoba dan orang-orang yang makan narkoba sampai detik ini, tapi tetap sehat-sehat aja, tetap ini aja? Ada juga banyak, ya kan? Nah, tapi antum tahu teman-teman, untuk menghentikan itu, untuk memperpendek umur sebenarnya gampang. Contoh aja, Bresno saya kasih masuk di dalam satu ruangan kosong yang nggak saya isi apa-apa. Habis itu saya perdengarkan dia dengan berbagai masalah-masalah. Kira-kira bisa berapa lama dia bertahan? Ya kan? Nah, jadi untuk membunuh orang itu bukan dengan hal itu, tapi dengan stressing namanya. Kita bikin orang stres aja itu bisa banyak, bisa bunuh diri, bisa ngebunuh orang, ya kan? Stres, secara ilmu kedokteran dia stres, imunnya turun, dia sakit, habis. Orang rokok tapi happy, kumpul sama teman-teman, ketawa-ketawa, masih hidup-hidup, masih sehat-sehat. Bahkan ada yang nggak ngerokok malah sakit, tuh tanya tuh, Bresno. Terus apa tuh? Ya kan, teman-teman yang lain tuh, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu konsepnya. Maka manusia itu hanya sebatas teman. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Coba teman-teman saya buka ya surat ini. Saya izin lagi share satu ayat lagi. Ya. Apa tadi? Ini terakhir ya, satu ayat lagi. Al-Insyirah ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya, ada kalimat hanya, only one. Hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Berarti di situ ada kalimatnya bahwasanya ya seharusnya kita itu berharap ya sama Tuhan. Ya. Nah, ini bukan saya ngomong ya. Ini ayat surah Al-Insyirah ayat 8. Wa ila rabbika farghab. Ustaz, contoh ketika kita hadir di sini yang disampaikan sama Kak Jasmine. Kan kita punya harapan. Kalau antum harapnya saya bisa mengajarkan antum pasti kecewa. Kenapa? Oh ternyata Ustaz tadi itu ngasih kode kita bahwa besok itu ngingetin kalau kita ulang tahun. Dia nunggu hadiah. Sakit hati nggak antum? Ya kan? Kecewa nggak antum? Marah nggak antum? Apa-apaan kita ngorbanin dari jam 8 sampai jam 10. Ternyata tujuan cuma itu ngomong sok aja pakai ayat Al-Quran. Tapi ternyata ngingetin ulang tahun. Berharap sama manusia. Kenapa? We are nothing. Manusia itu nggak punya apa-apa. Kayak gitu. Ya kan? Nah, maka sama manusia hilangkan kata harapan. Apa? Jadikan kata doa. Bagaimana? Semoga saat Amru ngadain Zoom kita bisa belajar. Ya, jadi itu bukan harapan, itu adalah doa. Kalau doanya berarti ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Allah. Nah, setelah itu Allah ngabulkan apa enggak? Nah, berarti tergantung Allah. Berarti harapannya sama Allah atau sama sayanya? Sama Allah, Ustaz. Sama Allah, Ustaz. Bukan sama manusianya. Ismin? Betul, Ustaz. Clear ya? Iya.
Terima kasih Ustaz. Betul Ustaz, apalagi kan walaupun dalam berorganisasi, bisa Ustaz saya tambahkan? Oh jelas bisa, Ustaz Bres udah. Maksudnya Ustaz, karena tuh pernah mengalami juga ya. Jadi dalam berorganisasi sebenarnya juga itu, dalam berorganisasi itu memang kita mengharapkan Tuhan juga. Apalagi kan kalau kita lihat apa organisasi terbesar, HMI misalnya, organisasi kemahasiswaan. Ya. Yang bertujuan, apa yang memiliki tujuan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Ya. Ya, artinya diridhoi Allah ini berarti kita mengharap dengan ridho Allah itu. Berarti bukan mengharap kepada orang-orang HMI-nya keseluruhan. Ya. Memang semuanya mempunyai peran dalam berorganisasi, tapi mereka harus memiliki harapan kepada Tuhan agar diridhoi. Ya. Sehingga HMI bisa menjadi lebih besar, begitu maksud dalam berorganisasi misalnya gitu. Ya. Jadi betul gitu. Maka gini teman-teman. Kalimat we are nothing, Allah is everything. Itu pegang baik-baik biar antum enggak kecewa, enggak sedih, enggak galau dan lain sebagainya. Allah semuanya yang ngatur. Gitu ya. Kalau bahasa gampangnya saya kayak gitu. Datang ke sini karena apa? Karena Allah. Siapa yang ngedatang itu? Saya tuh kaget loh ketika dikasih tahu sama Rafli. Ustadz, sudah ada 35 yang masuk di grup. Saya tuh pikiranku tuh cuma 10. Terus saya bilang, ya Allah, maaf ya Allah. Ternyata saya ngajak Rafli itu masih berharap sama manusia, Pak. Gitu. Karena ternyata saya punya ekspektasi. Kalau ada cuma 15, ternyata udah datangin 35. Yang hadir sekarang udah 90% kan? Tadi ya sampai 30. Ini berkurang nih 25, mungkin ada kesibukan. Ya kan? Nah, kayak gitu. Pak, memang butuh dilatih. Maka teman-teman sekarang, siapa yang menggerakkan antum di sini semua? Apa gara-gara Amru? Siapa sih Amru itu sebenarnya? Banyak aib, banyak hal yang digibahin. Ya kan? Nah, kemarin saya ditanya sama teman-teman tuh. Ada yang tanya, Ustadz, ada kejadian di Pesri gini-gini. Itu benar. Saya nggak jawab. Saya nggak nyelesain, saya nggak ngelurusin, saya nggak klarifikasi dari A, B, C sampai Z. Saya nggak ngomong, saya nggak bahas. Kenapa? Karena yang salah pasti saya. Ma'asobaka min sayyatin famin nafsi. Berarti saya yang salah. Kalau orang ngomongin kesalahan saya, berarti dia nyari kesalahan saya. Kalau dia mencari kesalahan, ya saya kasih kesalahan. Gitu. Masa orang nyari HP dikasihnya laptop? Orang masuk kamarmu, ngapain Bres? Mana air minum? Masa kamu kasih oli? Marah enggak? Marah. Panjang enggak urusannya? Panjang. Orang nyari kesalahan, kasih kesalahan. Orang nyari air minum, kasih air minum. Orang nyari oli, kasih oli. Orang nyari uang, kasih uang lah. Ya kan? Gitu. Nah, maka kuncinya tadi. Jadi surat 479 itu adalah ayat untuk mengidentifikasi. Maka ketika kita punya suatu perihal, nah ini ujian sebenarnya. Nantilah next time ya. Nah, nanti malah nyambung nanti. Oke. Yang lain, pertanyaan yang lain. Saya sedikit. Laude clear ya? Yasmin. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Ente nanti tugas ente itu sebarin tuh sama teman-teman ente HMI itu. Jangan berharap sama manusia, berharap sama Tuhan. Bla bla bla. Gitu. Ya. Ya itu teman. Ayo teman-teman, semua kita ngajak yuk teman-teman, ngajak baik. Jangan bosan jadi orang baik. Ini semua angkatan pasti pernah dengar kalimat saya ini. Ini kalimat saya itu dari guru saya sebenarnya, dulu Ustaz saya. Jangan bosan jadi orang baik. Orang baik. Seburuk apapun antum bermaksiat, jangan bosan jadi orang baik. Sebanyak-banyaknya maksiat antum, jangan bosan jadi orang baik. Suatu saat biar Allah buka. Ya kan 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila sholihah. Wa yubadilullahu sayyi'atihim hasanatin. Kalau antum mau diubah, enak enggak itu? Udah maksiat panjang itu di akhir hayat diubah dari keburukan jadi kebahagiaan. Itu nikmat tuh. Tuh kan pas masa muda lagi panas-panasnya ngelakuin maksiat. Banyak masalah dan sebagainya, maksiat di mana-mana. Pokoknya tiada detik tanpa maksiat. Dikit-dikit maksiat, dikit-dikit maksiat.
Tanya itu Ashabul Kahfi wa Ashabul Ajma'in. Dikit-dikit maksiat. Peci. Ya, pakainya peci. Bajunya koko, hatinya penuh maksiat. Banyak enggak? Astagfirullah, Gus. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, tiba-tiba pas di akhir hayat, Allah izinin kita taubat, kita mau beriman sama Allah, dan ngelakuin amal soleh. Terus Allah ganti itu keburukan jadi kebaikan. Yang dulunya miskin dijadiin kaya. Yang dulunya sedih dijadiin bahagia. Enak sekali tuh. Nah, ini orang siapa namanya nih? Udah makan mangga ya? Bagi-bagi lagi. Tahu. Silakan IG-nya. Tahu. Oke ya. Belum lagi yang mau sedang ngidam. Astagfirullahaladzim. Ini memang. Nggak boleh begitu. Itu. Bercanda, Lagi. Ustaz. Ya. Lagi latihan. Oh, Lagi latihan. Teman-teman udah. Sudah nggak ada mukanya. Nah, ini Yana tuh udah baring-baring. Oke ya. Udah nggak ada lagi yang bertanya? Oke, cukup. Oke, teman-teman. Itu aja lah sharing kita hari ini. Kita closing dulu. Ya, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk dari pribadi saya. Semoga hari ini, semoga Allah meridhoi kita semuanya untuk belajar sama-sama. Semoga Allah lewat malam ini, Zoom kita malam ini, ngebuka hati kita untuk lebih semangat lagi ibadah, lebih semangat lagi berbuat baik sama orang, lebih semangat lagi ngelakuin amal soleh. Semoga Allah juga hari malam ini ngebuka hati kita untuk mau bangun sholat tahajud. Amin. Ya kan? Allah rindu loh sama antum tuh. Ya kan? Masa Amin. kalau antum dirinduin sama seseorang aja, gercep langsung gas. Datang Allah yang rindu tuh. Ya. Sampai ngomong, ya ibadi, katanya tuh. Hai hamba-hambaku, sini datang sama saya. Ya kan? Barang siapa yang datang sama saya akan lari sama dia. Allah sampai ngomong kayak gitu sama kita. Kita masih santai aja. Di saat orang-orang lagi bengap karena nangis, kita matanya bengap karena kebanyakan tidur. Sama-sama, saya juga masih kayak gitu. Ya, Rian dermawan. Ya, ini hidupnya sangat dermawan sekali. Semuanya pokoknya apapun dermawan. Masya Allah. Wah, insya Allah ma'rifat Ustaz. Makrifat, Masya Allah. Bukannya Agus Ustaz. Agus ini derajat sufi Ustaz. Derajat sufi, saya kira derajat sultan. Yo, iya Sultan. Nah, ini ada Anissa Kofardan, saya baru baca. Ada Iyung. Ini muka-muka lama. Kita tutup ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya nggak salam teman-teman, tapi ini udah di close. Jadi yang ada kesibukan bolehlah lanjut. Yang mau ngobrol bebas, yuk ngobrol yuk. Saya mumpung hari ini memang malam ini saya free. Jadi sebenarnya ada sih tadi. Ada kegiatan tapi saya pending dulu. Antum penting. Rindu saya sama antum. Expo gimana expo tahun ini? Expo. Ya, expo ini gimana? Tidak perkembangan ya. Masa boleh. Ini sombong ini. Baru dijelasin tadi. We are nothing, Allah is everything. Dia udah ngomong gak ada perkembangan. Sombong sekali gue nih. Ini Ustaz, panas-panaskan panitia tuh biar. Masalahnya nggak ada panitianya di sini. Oh, salah saya berarti. Mohon maaf ya kawan-kawan. Katanya sudah H-1 dengan hari ini. Iya, biasanya tanggal 9 itu saya mesti ingat itu. Nah, kalau yang diangkatannya Bresno itu hari malam kayak gini tuh masih kerja gapura. Gapura itu masih dikerja, udah gila. Besok acara gapura dikerja. Nah, maka ini angkatan 43. Tapi kalau yang gak enak itu angkatan 44. Dia nggak punya momen dia tuh. Soalnya online ya, momennya corona. 44 siapa? Oh iya. Ini? Oh iya. Ada ininya, apa namanya? Apa yang kalau pakaian-pakaian begitu baru kita naik di panggung? Presensial.